Cara cocoknya DKI apa Sumut? DKI apa Sumut, Pak? Cocoknya di Indonesia lah. Tapi kalau ada perintah siap ya, berarti Pak? Kalau Ibu kasih perintah? Saya kira ibu juga tidak mungkin sembarang tugaskan kalau tidak menerima masukan dari bawah ya. Belum mendapat panggilan atau tugas untuk di pilkada, baik DKI Jakarta maupun manapun. Saya memang dalam fase menakar, mempertimbangkan, sudah ada undangan dari partai politik. Halo, selamat malam pemirsa. Gelaran pemilihan kepala daerah masih bulan November, namun sejumlah elit parpol sudah memunculkan sejumlah nama untuk maju di kontestasi pilkada, khususnya di Jakarta. Nah, tak bisa dipungkiri meski nantinya tak lagi berstatus sebagai ibu kota, pesona Jakarta masih menjadi barometer politik di tingkat nasional. Terbukti bursa kandidat calon gubernur Jakarta adalah nama-nama besar yang tak asing lagi di kancah politik tanah air. Apakah akan ada kejutan di Pilkada Jakarta atau justru nantinya tak berbeda jauh dari konstelasi Pilpres 2024 lalu? Inilah panggung demokrasi, siapa cepat rebut Jakarta. Konstelasi politik Jakarta kembali memanas. 5 bulan jelang pilkada, sejumlah elit parpol sudah mulai gelisah tentang siapa yang akan mereka usung guna menjadi penguasa ibu kota Jakarta. Barisan parpol Koalisi Indonesia Maju disebut-sebut akan sepakat menggulirkan satu paket nama pada Pilgub Jakarta bulan November mendatang. Di antaranya adalah nama besar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan digadang-gadang sebagai calon gubernur Jakarta. Ya, nama-nama itu sudah kita sondingkan ke partai-partai lain, tapi nanti pada waktunya akan kita umumkan. Tapi positif. Khusus Jakarta agak eksklusif. Apa yang membuat eksklusif? Kekhususan Jakarta. Tugasnya ada untuk DKI dan Jawa Barat. Oke Bapak, tapi untuk di DKI, di Gerindra sudah mengeluarkan nama, ada Mbak Sarah Rahayu Saraswati dan Budi Jiwandono. Ini ada lirikan mau gandeng calon yang dimajukan oleh Gerindra tersebut nggak? Nanti kita akan bahas. Saya ada pertanyaan juga ke Bu Afifah. Raffi Ahmad itu bisa on the way ke Jawa Tengah, bisa on the way ke Jakarta. Sama tergantung acaranya ada di mana. Sedangkan dari luar kami melihat ada sosok seperti Mas Budi Jiwandono dari Gerindra. Ada juga sosok Kang RK, ya, Kang Emil, Ridwan Kamil dari Golkar. PDI Perjuangan hingga kini tengah menggodok nama calon kuat yang dipastikan akan bisa merebut kekuasaan Jakarta. Nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih menjadi orang terkuat PDIP untuk bertarung di Pilgub Jakarta. DKI apa Sumut, Pak? Cocoknya di Indonesia lah. Tapi kalau ada perintah siap ya, berarti Pak? Kalau Ibu kasih perintah? Saya kira ibu juga tidak mungkin sembarang tugaskan kalau tidak menerima masukan dari bawah ya. Sang petahana Anies Baswedan juga muncul di bursa kandidat calon gubernur Jakarta yang diusung oleh PKS dan PKB, bahkan dari Partai Nasdem. Meski belakangan muncul nama mantan Menteri SDM Sudirman Said. Bu, tapi nama Pak Anies itu masuk dalam radar pilkada DKI nggak sih dari PKB? Iya, masuk. Okay. Masuk dalam radar PKB. Mas Dirman sama Mas Anies itu kawan dekat yang sudah lama sekali. Dua-duanya punya kelebihan. Tapi kalau Mas Anies maju, nggak kepikir Mas Dirman maju juga. Tapi kalau Mas Dirman maju, mudah-mudahan Mas Anies juga malah dukung Mas Dirman misal. Jadi kami karena PKS dapat 18 kursi, kita kurang 3 kursi, ya kita komunikasi dengan parpol dulu. Kalau kursi udah cukup, baru kita nyari orangnya. Nah sekarang saya memang dalam fase menakar, mempertimbangkan, sudah ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga bisa dibilang seminggu
bisa 3-4 kali di rumah itu berdatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke Jakarta. Meski tidak lagi berstatus sebagai ibu kota, Jakarta masih menjadi daerah yang strategis sebagai barometer banyak hal. Tak heran jika Jakarta butuh sosok pemimpin yang bisa menelurkan program-program yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Bukan sosok pemimpin yang berorientasi untuk mendulang popularitas demi loncatan Pilpres 2029. Lantas siapa cepat rebut Jakarta? Bersama saya Vera Bahaswan dan telah hadir di studio para narasumber yaitu juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal. Selamat malam Mas Iqbal, apa kabar? Waalaikumsalam. Oke, kemudian juga ada Joni Simanjuntak, Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah datang. Kemudian Renanda Bahtar, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Selamat malam. Malam, Mbak Vera. Terima kasih sudah datang. Kemudian Dharma Pongrekun, Pak Bacagup Jalur Independen. Selamat malam. Malam, Mbak Vera. Kemudian Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam, Mas Adi Praitno. Selamat malam, Vera. Oke, mengawali diskusi kita saya ke Mas Iqbal dulu. Siap. Mas Iqbal, DPW PKS Jakarta sudah sepakat mengusulkan nama Anies Baswedan. Apakah DPP PKS sudah yakin, sudah mantap bahwa Anies lah yang akan diusung oleh PKS? Ya tentu saja aspirasi ini akan dipertimbangkan, dikaji, dan tentu saja ada tim yang dibentuk oleh Presiden PKS namanya tim penilai independen. Nanti akan dicari kalaupun disetujui ya siapa pendampingnya, juga termasuk tadi bagaimana juga mengajak partai-partai lain. Jadi usulan DPW ini akan dikaji oleh DPP, tetapi saya melihat memang antusiasme dari bawah, arus bawah memang itu cukup besar agar Mas Anies ini bisa diusung lagi oleh PKS. Apalagi PKS sebagai pemenang dan Ketua DPRD ke depan adalah PKS, tentu saja PKS memiliki peran strategis di Jakarta ini. Tentu saja kami memerlukan rekanan partner yang tentu saja akan kita dukung. Oke, rekanan partner. Artinya ingin berkoalisi lagi, melanjutkan koalisi perubahan seperti Pilpres kemarin? Ya bisa jadi karena koalisi ini tentu saja menjadi sebuah persaudaraan. Kita sudah pernah berjuang bersama, kita sudah pernah merasakan betul pahit getir perjuangan. Kenapa tidak kalau koalisi perubahan itu juga di Jakarta bisa diwujudkan. Tapi kalau tadi memang nama Anies ini banyak diinginkan oleh akar rumput dari PKS, tapi apakah akan ada syaratnya kalau kali ini untuk mendukung Anies di Pilkada Jakarta? Ya, sebagaimana statement Presiden PKS sebelumnya, kami menginginkan bahwa seandainya Mas Anies ini diusung oleh PKS, kami ingin kader PKS yang akan mendampinginya. Jadi wakilnya harus dari PKS? Iya, karena PKS adalah pemenang pemilu di Jakarta. Dan ini adalah kesempatan bagi kader-kader PKS, anak-anak muda khususnya, untuk bisa tampil juga. Karena selama ini kami sudah memberi ruang-ruang kepada banyak calon, termasuk kepada Mas Anies. Dan kenapa tidak kalau kali ini juga seandainya itu Mas Anies jadi diusung, Mas Anies juga mendukung atau menggandeng calonnya, wakilnya dari PKS. Oke. Harus ada syaratnya itu ya, menjadi wakilnya dari PKS. Saya ingin ke Demokrat. Demokrat ini masih membuka peluang tidak sih sebetulnya untuk mengusung Anies atau mendukung Anies di Pilkada Jakarta, atau memilih untuk head to head lagi seperti di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu? Sejumlah nama kita pertimbangkan. Tadi sama dengan pernyataan Bang Iqbal juga. Demokrat ini masih kurang kursinya untuk bisa mengusung sendiri. Tentu kami juga akan menjajaki koalisi dengan partai lain. Tentu mungkin dalam hal ini kesempatan pertama kita akan diskusi dulu dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Okay. Namun dari semua nama yang pertimbangkan, kami tidak memasukkan nama Anies Baswedan dalam. Tidak memasukkan, kenapa? Ya saya rasa mungkin kita sudah tutuplah itu cerita itu. Kita tentu punya kriteria-kriteria yang kita harapkan memang bisa membawa Jakarta ini. Jadi begini, kita merujuk pada kriteria. Oke. Kriteria kita pertama tentu ini harus punya wawasan global. Karena ini kita harus transformasikan Jakarta ini menjadi pusat perekonomian, kota global begitu. Kemudian juga harus bebas dan bersih dari masalah-masalah hukum. Kemudian dia harus punya leadership yang tinggi. Leadership juga itu banyak karakter ada di situ, ya kan? Ya, itu mungkin ketika kita pertimbangan nggak masuk itu di situ. Juga dia harus memahami bukan hanya dia harus memahami masalah Jakarta, masalah rakyat Jakarta, dan kemudian menyelesaikan masalah-masalah solusi. Kan Mas Anies petahana toh? Dan kita juga menginginkan dia fokus benar-benar ingin membangun Jakarta, tidak punya pretensi atau tidak punya fokus yang lain seperti misalnya bagaimana terus menjadi pusat perhatian dan kemudian juga
masih punya pemikiran-pemikiran di 2029 misalnya dengan kontestasi yang lain. Jadi bukan yang akan menjadi batu lompatan ke 2029 begitu ya. Begitu ya. Tapi kalau memang punya kriteria sendiri, kenapa tidak mencalonkan dari kader Demokrat saja? Tadi kita kurang kursinya. Jadi kita memang sedang menjajaki dengan beberapa partai-partai koalisi lain. Terutama mungkin kita akan diskusi dengan teman-teman di Gerindra, di Golkar, kemudian dengan PAN gitu ya, dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Saat ini sudah kita mulai ya penjajakannya, kita ngobrol. Walaupun tentu kita juga punya kader-kader di internal ya. Mau yang mulai senior sampai yang masih muda tapi juga punya kapasitas tentu kita punya di Jakarta. Namun saya rasa kita juga nanti kembali harus realistis karena bagaimanapun juga popularitas, elektabilitas juga tentu menjadi pertimbangan yang paling utama. Ya mungkin kita ini bisa saja nanti setelah kita pertimbangkan kalau kita bukan di 01 tapi mungkin bisa di 02 mendampingi calon gubernurnya begitu Mbak Vera. Oke, baik. Saya ke Bang Joni. PDIP sejauh ini betulkah ada dari kader akar rumput yang mengusulkan nama Anies Baswedan? Pandangan itu ya ada-ada saja ya. Ada saja, betul memang ada akar rumput yang mengusulkan nama Anies. Mayoritas menginginkan bagaimana supaya kader internal kami yang kami tampilkan. Karena menurut kami, bagi PDI Perjuangan persyaratan penting itu adalah bagaimana dia bisa memahami Jakarta dengan problematikanya, termasuk masalah kebinekaan, ya, masalah toleransi dan intoleransi itu bagi kami penting. Implementasi Pancasila, pemimpin yang betul-betul bisa memahami Jakarta, tidak ada diskriminasi apapun di situ. Itu salah satu. Tapi yang paling penting bagi kami adalah salah satu persyaratan penting memimpin Jakarta dengan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah itu dibutuhkan leadership yang kuat, pemimpin yang kuat. Dia tegas, tetapi juga tidak hanya mengandalkan populisme, tetapi hanya sekedar artifisial ya, menindakbobokkan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak membangkitkan kemampuan masyarakat. Siapa sih nama yang kuat yang saat ini ingin diusung oleh PDIP? Ya ada Pak Ahok, ada Pak Ibu Tri Risma hari ini, termasuk juga ada Hendra Prihadi, termasuk ya beberapa orang itu. Tapi bagi kami menjadi salah satu pegangan adalah ketika Ahok memimpin Jakarta, ada sebuah perubahan yang drastis di Jakarta, khususnya ASN di dalam hal melakukan pelayanan publik. Saya pikir perubahan itu harus kita mulai dari sana. Karena birokrasi di Jakarta itu bisa terbenahi sedemikian rupa dengan kemampuan memberikan pelayanan yang bagus, ya, ikan akan luar biasa sekali. Jadi Jakarta nanti bisa menjadi salah satu teladan bagi provinsi-provinsi lain. Oke. Ya, tadi ada menyebut nama Ahok. Ahok ini kan juga diinginkan untuk maju di Pilgub Sumatera Utara yang nantinya berhadapan dengan Bobi Nasution. Jadi lebih dipilih mana nih? Ahok akan ke Sumut atau ke Jakarta sebetulnya? Memang waktu yang sedikit singkat ini bisa saja ada terjadi perubahan. Di dunia politik kan beberapa menit-menit juga bisa terjadi perubahan. Ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi juga kita juga akan melihat juga siapa kawan-kawan kita yang bisa kita ajak untuk bekerja sama. Karena PDI Perjuangan hari ini kan memang ada sedikit perubahan dari pemilu kemarin. Tetapi menjadi patokan kami itu tidak hanya dengan semangat pragmatisme, tapi bagi kami bisa bekerja sama dengan ideologi yang jelas supaya jangan ya gampang berubah sana dan berubah sini. Itu yang paling penting bagi kita. Tapi sejauh ini condong kemana Ahok ditempatkannya? Lebih condong ke Jakartanya kah atau ke Sumatera Utara? Saya belum bisa memastikan untuk ke situ ya. Karena memang kan ini memang bagi sebagian orang sekian bulan ini singkat. Tetapi bagi di dunia politik praktis itu bisa juga kita katakan ya masih bisa berubah sedemikian rupa. Makanya bagi kami sendiri tadi yang kita katakan tadi kami juga tetap dengan semangat kerjasama itu penting. Karena memimpin Jakarta ini kan nggak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama. Karena Jakarta juga adalah barometer Indonesia. Indonesia mini. Semua suku ada di sini. Bagi kita itu juga menjadi satu pegangan bagi kita sendiri. Tetap walaupun bukan lagi menjadi ibu kota, tetap menjadi barometer masih untuk tetap menjadi politik barometer nasional ya, terutama untuk Pilpres 2029 nanti. Nah, ini juga bukan hanya dari calon partai politik, tapi juga ada jalur independen. Bang Dharma, tapi nanti ya kita akan mulai tanya-tanya Bang Dharma usai jeda, tetap bersama kami di Panggung Demokrasi.
Kembali bersama kami di Panggung Demokrasi. Saya ke Bang Dharma. Bang Dharma, calon independen itu kan hampir tidak diminati ya di sejumlah daerah begitu. Terbukti di Jakarta juga hanya satu sejauh ini sampai dengan penutupan dari KPU begitu. Mengapa Anda berani untuk mencalonkan diri jalur independen atau berhadapan gitu ya melawan dari calon-calon parpol yang berderet para bintang begitu? Ya, baik, saya sampaikan alasan saya kenapa saya maju lewat independen. Yang pertama adalah alasan sekali lagi WHO Pandemi Treaty. Yang banyak tidak diketahui orang, tetapi ini mengancam kedaulatan bangsa dan mengancam juga keselamatan rakyat, termasuk kita semua. Yang kedua adalah saya ingin membuat rakyat Jakarta aman, perutnya kenyang, tercukupi, bisa sekolah, dan nyaman dari macet dan banjir. Kenapa saya harus sampaikan masalah WHO Pandemi Treaty ini? Perlu diketahui bersama bahwa WHO Pandemi Treaty ini adalah cara asing untuk mengambil alih kedaulatan dengan alasan isu kesehatan. Manakala ini berlaku, dinyatakan oleh WHO bahwa ada pandemi di suatu negara, maka mau tidak mau Indonesia harus ikut di situ. Bang Dharma, tapi ini kan dua hal yang berbeda ya. Anda maju di Pilgub Jakarta, sementara Anda katakan tadi motivasinya adalah soal WHO Pandemi Treaty. Itu berkaitan dengan lingkup dunia atau global. Tadi global. Demokrat mengatakan perlu pengetahuan global. Jadi saya mau sampaikan, izinkan saya selesaikan dulu supaya bisa lebih paham. Ketika dinyatakan pandemi, otomatis Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 itu berlaku, maka pasal 446 itu akan terjadi di mana pasal 295 Undang-Undang Kesehatan, manakala ada suatu program pemerintah yang mengharuskan kita menerima vaksin, maka rakyat tidak bisa menolak dan akan didenda 500 juta rupiah. Sehingga kehadiran saya lewat jalur independen adalah untuk memperjuangkan hak rakyat untuk menolak, termasuk nasibnya Mbak. Yang mau silahkan, yang tidak mau jangan didenda. Dan ini juga berdampak kepada korporasi. Sementara kita lihat bahwa bagaimana Jakarta harus dikelola seperti perusahaan, maka rakyat yang menjadi stakeholder itu harus dijaga keamanannya. Oke, Mas Adi Pray, ini ada jalur independen yang akan maju gitu ya di Pilgub Jakarta, mewarnai dari sekian banyak calon yang akan diusung oleh partai-partai politik. Seberapa besar kansnya sebetulnya untuk bisa menandingi para bintang-bintang itu? Vera, pertama saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bang Dharma dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Saya kira semua orang punya kesempatan yang sama untuk memenangkan pertarungan. Memang sejauh ini tingkat probabilitas kemenangan calon perseorangan itu kan hanya sekitar 1, sekian %. Sepi peminat, menangnya pun juga sedikit. Tapi dalam konteks demokrasi elektoral, kalau ada orang kemudian berupaya untuk maju tentu saja memenangkan pertarungan seperti Bang Dharma, saya kira bagi saya bukan hanya 2 jempol tapi 10 jempol ya. Nah ini mestinya harus jadi trigger ke partai-partai. Kalau partai-partai di Jakarta misalnya sudah cukup untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur, nggak perlu berpikir yang lain. Karena bagi saya memajukan kader-kader terbaik mereka itu sebagai upaya untuk penokohan sebenarnya. At the end of the day-nya, di akhir pertandingan kalah dan menang itu terakhir. Tapi memang ada kecenderungannya. Setelah ada pemilihan pilkada secara langsung, partai-partai itu berpikirnya pragmatis. Semua membaca tren dan angka-angka survei. Kalau kadernya itu memang tidak muncul secara signifikan, ada kecenderungan dia ingin merapat dan berkoalisi dengan tokoh, dengan calon yang kemudian akan memenangkan pertarungan secara konkret ya. Dan itu yang terjadi pada PKS. Saya selalu agak kritis ke PKS. Dari dulu PKS ini adalah partai kader. Tapi di Pilkada Jakarta nyaris tak ada satupun kadernya yang bisa maju, Mas Iqbal. Saya tentu berharap betul salah satu orang yang ingin melihat bagaimana pembuktian sebagai partai kader, ya PKS tinggal maju. Cukup kok dengan PDIP, cukup kok dengan Demokrat, dia bisa sanding-sandingan. Anies ini outsider. Anies itu orang lain. Yang ingin saya tegaskan adalah... Kan bisa saja kalau di PKS kan.
Oke, yang saya ingin tegaskan adalah bahaya partai politik kalau hanya menjadi perahu untuk orang yang selama ini tidak pernah membesarkan partai. Dan ini mestinya harus dilihat. Begitupun dengan PDIP, begitupun dengan Demokrat. Sebisa mungkin kader terbaiknya lah yang harus diusung dalam kontestasi. Kenapa begini? Supaya menjadi anggota partai, menjadi kader partai itu ada faedahnya. Kalau kemudian ujung-ujungnya partai mengusung orang yang bukan kader, tidak pernah berkontribusi untuk partai, ya lucu sebenarnya. Partai itu kan bukan hanya soal rekrutmen, tapi bagaimana kaderisasi itu bisa diwujudkan dalam wujud yang nyata. Pilkada itu adalah parameter utamanya. Oleh karena itu bagi saya di antara sekian begitu banyak nama-nama yang mentereng, pada ujung-ujungnya sangat tergantung bagaimana keputusan elit partai kok. Ridwan Kamil boleh mentereng namanya, tapi kalau Golkar memerintahkan Ridwan Kamil di Jawa Barat nggak bisa menolak. Kemudian misalnya Anies Baswedan punya nama besar, tapi kalau kemudian per hari ini tak ada partai yang cukup serius, nggak bisa maju. Kalau Nasdem mengurungkan niat, PKS mengurungkan niat, ya PDIP ini kan baru-baru ini aja mencoba untuk bicara tentang Anies ya. Padahal kalau bicara tentang ideologi, Bang, saya nggak melihat ada titik temu ya. Ini bagaikan langit dan lubang sumur sebenarnya. Bainas sama wal lubang sumur kan kira-kira begitu. Tapi untuk tujuan pragmatis mungkin juga. Karena yang dihadapi ini adalah koalisi pendukungnya Prabowo dan Gibran. Mungkin di situ nanti ada namanya Budi Juwandono dengan siapapun atau dengan Raffi Ahmad. Bukan tidak mungkin nanti akan ada duet maut antara Anies dan Ahok. Oh keren betul itu barang Pak. Atau antara Anies dan mungkin dengan Mas Iqbal, siapa tahu. Ini kan soal kepentingan bagaimana cara untuk berkompetisi. Tapi secara prinsip sebenarnya kalau kita sebagai peneliti selalu ingin mengarahkan bahwa partai itu adalah tempat untuk memproduksi supaya kader-kadernya itu bisa dimajukan. Kalah itu urusan belakangan, menang itu adalah bonus. Tapi yang paling penting kader-kader yang dari bawah memulai karir politiknya diberikan kesempatan untuk tampil dalam pentas-pentas politik elektoral. Pilkada salah satunya. Mas Adi Pray, ini kita ada hasil dari beberapa lembaga survei begitu ya, untuk hasil survei sementara bahwa nama Ridwan Kamil unggul dibandingkan petahana Anies Baswedan. Benar kata Mas Adi Pray tadi, mentereng nama Ridwan Kamil. Ini mengapa bisa terjadi pergeseran sebetulnya? Kan Anies Baswedan itu petahana. Ya kalau mau jujur sebenarnya, kebetulan di awal Januari 2014 saya juga ada data survei, meski tidak dirilis ya. Kenapa Ridwan Kamil? Karena dianggap sebagai sosok yang dinilai punya kapasitas, kompetensi dan pengalaman kerja. Di samping memang populer ya, itu Ridwan Kamil. Maka ketika namanya disonding ke Jakarta, dia mendapatkan respon dan resultante yang cukup bagus. Itu Ridwan Kamil. Kenapa Anies berkurang? Karena bagi orang Jakarta, Anies levelnya bukan gubernur lagi, tapi dia tokoh nasional. Jadi Anies kalau kemudian kembali ke Jakarta, ini secara tidak langsung menurunkan kualitas dan kredibilitasnya sebagai tokoh yang... Jadi pandangan para loyalis mendukung Anies itu akan mendowngrade justru kan sebenarnya dari selama ini nasional ke daerah lagi gitu ya? Kalau Anies sebenarnya punya loyal dan strong voter, nggak bisa dibantah. Tapi orang-orang rasional yang selama ini menganggap Anies itu memang naik kelas dalam konteks pilpres, jangan lagi datang ke Jakarta. Anies mesti punya guidance lain supaya stamina politiknya terus terawat. Tidak harus jadi gubernur Jakarta. Ini yang kemudian membuat kenapa pemilih-pemilih Jakarta yang saya sebut sebagai upper class, baik secara ekonomi ataupun dalam konteks pemilih secara rasional, itu lebih banyak memilih Ridwan Kamil karena orang ini dinilai sukses ketika dia memimpin di Bandung kemudian menjadi gubernur di Jawa Barat. Nah Anies sekali lagi sudah mulai banyak pemilih-pemilihnya yang nggak berharap di Jakarta. Anies sudahlah jangan turun kelas, tetaplah di orbit sebagai pemimpin nasional. Ya carilah kesempatan di 5 tahun yang akan datang. Mungkin gabung PKS, mungkin gabung Nasdem, siapa tahu juga gabung sama Demokrat, siapa tahu kan. Siapa tahu gabung PKS tuh. Komentarnya Bang Iqbal. Ya makanya itu berbeda. Prabowo setelah nyapres lalu jadi menteri, apakah dia turun kelas? Ya tidak. Jadi hipotesis itu saya kira tidak tepat. Kenapa? Karena kita ingin Mas Anies ini terus menyala. Menyala abangku. Menyala abangku. Ya kan? Kenapa? Kalau dia tidak mendapatkan tidak berada di Jakarta lagi, tentu saja pertama dia kan punya basis. Kepuasan Mas Anies ketika menjadi gubernur itu 80% lebih. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kita tinggal mengkomunikasikan saja kepada rakyat, kepada pemilih bahwa Pak Gubernurnya kembali. Kenapa? Kan kedua tentang kader dan PKS tadi, bahwa PKS kali ini sudah jelas kami ingin bahwa kalaupun mendukung Mas Anies, kami ingin wakilnya kali ini dari PKS. Dan itu sudah disampaikan pimpinan kami. Dan ini adalah memang kesempatan benar. Kami menerima kritikan dari Mas Adi. Tetapi sekarang di daerah-daerah sudah kita lihat beberapa kader-kader muda PKS sudah dipasang. Dan kita siap
berlaga. Menang benar, saya menarik tadi, kalah menang itu biasa, tetapi kesempatan untuk bertarung di elektoral itu penting sekali. Tapi Bang Iqbal, saya mau reminder, PKS ini kan sempat di PHP juga oleh Anies. Dulu ketika Sandiaga Uno mundur jadi wakil gubernur, itu jatah PKS loh. Tapi kemudian tidak dapat itu tapi PKS yang ngasih bukan Mas Anies, kan Gerindra yang ngambil. Nah, maksud saya adalah begini, Anies tidak memperjuangkan PKS saat itu untuk menjadi wakilnya. Saya khawatir PKS itu hanya menjadi kayu bakar untuk Anies di masa yang akan datang. Makanya PKS ini kan cuma butuh partai, ya nggak terlampau penting lah gitu. Butuh satu partai lagi bisa musung sendiri. Anies ini orang luar, Pak. Karena menariknya adalah kali ini PKS akan menjadi ketua DPRD. Ya, beralih dari teman-teman PDIP. Tentu saja posisi PKS sangat strategis. Bargaining posisinya kuat. Bargaining posisinya sangat kuat. Dan ketua DPRD ini memiliki peran yang sangat penting, strategik. Untuk itu kami juga melihat bahwa ini adalah peluang bagi PKS untuk sama-sama tampil. Tetapi kami juga tidak ingin Mas Anies tenggelam. Ya kan nggak, daripada dia jadi Menteri Jokowi, mendingan tetap maju di Jakarta. Daripada jadi menterinya Pak Prabowo, mendingan Mas Anies tetap di Jakarta. Emang ada yang nawarin? Itu dia, memang ada yang nawarin Mas Adi Prai. Lebih tenggelam kalau jadi menteri. Oke, nanti saya juga ingin tanyakan ya ke Bang Renanda soal memunculkan nama keponakan dari Prabowo. Ada Budi Jiwandono, kemudian juga Ridwan Kamil. Apakah memang harus sekali bagi Demokrat harga mati itu harus berkoalisinya ya dengan Koalisi Indonesia Maju? Sudah tidak membuka lagi ruang dengan yang lain gitu ya. Tapi dijawab nanti saja, tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Panggung Demokrasi. Bang Renanda, jadi Demokrat itu sudah mengunci betul hanya berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi lanjut nih dari Pilpres ke Pilkada. Ya, jadi saya sampaikan tadi tentu kita ada ya first thing first ya buat kita. Jadi memang tentu di beberapa daerah agak luas lah kita fleksibel. Karena kan tiap ini situasinya berbeda. Namun khusus untuk Jakarta kami tentu mempertimbangkan pertama adalah dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Karena tadi Jakarta ini kan sebenarnya ini New York-nya nih, New York-nya Indonesia ini. Jadi tadi itu dia harus benar-benar punya kemampuan beda kan. Kalau memang nanti ibu kota sudah tidak ada pemerintahan, dia harus mampu menjadikan Jakarta ini menjadi benar-benar pusat perekonomian nasional. Dan tadi itu, dan tentu dia harus punya leadership yang kuat, punya wawasan untuk bisa mengembangkan benar-benar ekonomi kita menjadi ekonomi yang kuat. Nah, salah satunya tadi disebut selain Ridwan Kamil tadi, Budi Jiwandono ini dia dulu di Amerika di Clark University itu dia ngambil Government and International Relations. Jadi artinya dia punya basic itu juga. Wajar kalau itu menurut kami ini masuk kriterianya. Di samping tentu kita melihat keberhasilan dia ketika di TKN Bravo dan seterusnya ya memimpin itu. Dan kita melihat leadership-nya kuat. Ketimbang misalnya tadi kan sebenarnya sudah akhirnya diakui juga tadi yang PKS bahwa memang ada pemimpin yang memang harus tidak boleh tenggelam, harus tetap menyala, punya kepentingan nanti bukan benar-benar fokus nanti kita khawatir nanti dia akan lebih banyak menjadikan ini sebagai panggungnya untuk menuju lagi Pilpres. Nah ini yang tentu tidak ada yang inginkan seperti itu, kecuali memang Mas Anies benar-benar fokus, tidak mikirin Pilpres lagi, tapi kan tadi sudah diakui, memang harus dia tidak boleh tenggelam, harus tetap menyala. Itulah mengapa tidak masuk kriteria itu, di samping tentu masalah soal lain-lain kemarin itu ya. Saya nggak mau bahas lagi, selesai semua orang udah tahu lah cerita itu. Nah tetapi tentu kita Demokrat tentu karena masih membicarakan banyak dengan partai-partai lain juga, ya tentu selain Koalisi Indonesia Maju kita juga terbuka untuk nanti berkomunikasi dengan partai-partai lain. Kita juga punya kader-kader yang nggak kalah sebenarnya Jakarta yang bisa ditawarkan dengan partai-partai lain. Kita punya Pak Mujiono, Ketua DPD. Kita punya Artinya tidak mengunci Muhammad hanya Kim Ali. saja? Parpol yang ada di Kim saja tidak mengunci itu? Untuk pilkada lebih cair gitu ya? Pasti prioritas kita itu dulu. Kalau nggak ketemu, ya baru nanti mungkin kita lain. Tetapi membangun komunikasi pasti dengan semua. Tapi untuk nama Ridwan Kamil sudah sejauh mana itu serius untuk diusung? Karena kan juga muncul untuk di Jawa Barat. Tadi gitu ya? sama dengan itu semua kita sudah dengar, kita sedang pertimbangkan. Ini kan kita baru masuk dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Kita dengar dari Golkar misalnya ada Mas Ridwan Kamil, kemudian juga ada Budi Jiwandono.
kita juga mendengar ini masih cair soal pasangannya, tapi ada yang bilang juga dengan Raffi Ahmad juga memang sudah dekat ya, udah fix. Nah, tentu kita semua ini kita pertimbangkan karena tadi itu kita kembali Demokrat tidak lagi mentang-mentang apa atau alasan A dan B, tetapi kriteria tadi kita sudah punya tadi 7 balik lagi kriteria tadi. Ya. Saya ke PDIP, Bang Joni, dari hasil Rakernas kemarin itu rekomendasinya dimunculkan salah satunya hanya boleh melakukan kerjasama politik dengan partai yang punya komitmen tinggi menjaga konstitusi. Artinya sudah menyaring parpol mana yang boleh kerjasama dan mana yang tidak, begitu ya? Ya, karena memang PDI Perjuangan ini juga punya pengalaman ya, bahwa Indonesia ini rentan ya terhadap perubahan-perubahan yang kemungkinan besar keluar dari jalur konstitusi. Maka bagi PDI Perjuangan masalah Pancasila itu adalah persoalan penting. Walaupun kita juga nggak berani mengklaim sendiri, partai-partai lain juga punya pandangan seperti itu. Tetapi kami melihat, kita mencoba sekarang begini, kecenderungan yang kita gampang berubah-ubah ya hanya karena pragmatisme itu mulai kita tinggalkan ya. Kita berusaha, makanya fungsi partai politik dalam hal merekrut calon pemimpin itu itulah yang nanti mau kita implementasikan di lapangan. Ya makanya kita mencoba kader internal kita utamakan, tetapi karena kita juga sadar bahwa nggak mungkin hanya satu partai bisa membangun Jakarta yang begitu complicated ini, kita siap juga bekerja sama dengan partai lain. Itu pegangan kita. Karena kita tidak juga berani merasa bahwa PDI Perjuangan inilah partai yang hanya bisa merubah Jakarta ini. Tetapi kita mencoba mewarnai. Makanya tadi yang dikatakan tadi, pegangan kita adalah persoalan konstitusi adalah persoalan penting bagi PDI Perjuangan. Jadi boleh kita tadi seperti katakan Bung Adi tadi, bagi kita soal kalah menang itu adalah bukan menjadi salah satu patokan. Tapi bagi kita tampil tapi bisa mewarnai bahwa mindsetnya orang Jakarta harus kita rubah sesuai dengan konstitusi kita. Bang Joni, tapi kalau melihat peta basis kekuatan gitu ya, kalau PDIP itu kan menguasai di Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Kemudian PKS itu di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Nah, apakah ada kemungkinan untuk membuka peluang bekerja sama dengan PKS untuk berduet di Jakarta? Ya, sepanjang yang kita katakan tadi, ya, kita punya satu pandangan yang sama tentang bagaimana membangun PKS masuk pandangan yang sama? Itu tadi kan. Dengan border tadi kan batasannya adalah yang menjunjung tinggi konstitusi begitu kan. Saya kan nggak berani juga mengatakan bahwa kawan PKS tidak orang yang mau menjunjung tinggi konstitusi kita. Ya, tetapi yang kita katakan tadi itulah ukuran kita. Ukuran kita seperti itu. Seperti juga teman PKS juga kan dia punya ukuran tersendiri. Jadi tidak kita mengatakan langsung, oh kami nggak bisa kerjasama dengan ini. Tapi itulah yang menjadi barometer bagi kita. Kalau kita lihat misalnya PKS juga bisa sama dengan kita, pandangan kita loh PDI Perjuangan tadi, walaupun ini subjektivitas kita, ya kenapa tidak? Kan seperti itu. Kenapa tidak? Kenapa tidak Bang Iqbal? Peta basis kekuatan. Peta Dapil 8 Jakarta ya, itu PKS dapat 3 kursi, DPRD ya. Di DPR RI-nya kita punya 2 kursi, Dapil Jakarta 2. Di Jakarta 1 kita punya 2 kursi DPR RI. Jadi sebenarnya memang basis PKS itu sama PDI ini saling melengkapi Bang ya. Nah tinggal nanti gimana komunikasinya. Kode lah ini. Kode lah. Karena kami melihat bahwa tadi peluang kerjasama kami terbuka lah ya dengan siapapun juga sebenarnya nggak harus pada koalisi perubahan saja. Tapi saat ini kami sudah mendapat berkomunikasi dengan teman-teman Nasdem, teman-teman PKB ya. Semoga ini tetap berjalan. Tetapi lagi-lagi bahwa kita berharap bahwa panggung Jakarta ini sebenarnya adalah momen penting bagaimana Mas Anies melengkapi menjalankan apa yang sudah direncanakan. Karena ketika 5 tahun kemarin, Mas Anies itu nggak ninggalin jabatan loh. Beda dengan presiden sebelumnya, ninggalin. Dia tetap menuntaskan. Jadi kalau hari ini dia posisinya free, lalu dia ingin maju lagi, nggak ada masalah. Justru itu bagian bagus. Dia akan kerja keras untuk menunjukkan kompetensinya, untuk menunjukkan kualitasnya. Adapun setelah itu dia mendapatkan elektoral dari itu, ya itu bagian dari efeknya. Tapi kalau dia nggak bekerja dengan baik, tentu saja juga berefek kepada elektoralnya. Jadi saya kira ini adalah momentum. Justru siapapun yang di Jakarta, jangan dilarang-larang mengambil elektoral, justru disuruh mereka kerja keras supaya elektoralnya naik gitu loh. Karena mustahil masa punya panggung di Jakarta tidak digunakan maksimal untuk
bekerja dengan baik. Oke. Saya ke Bang Dharma. Bang Dharma ini berhasil mengumpulkan dukungan sesuai dengan syarat KPU begitu ya. Di atas itu bahkan ada 840 ribuan KTP yang berhasil dikumpulkan. Ya. Itu bagaimana cara kerjanya sampai dengan bisa mengumpulkan begitu banyak dukungan? Semua itu tidak terlepas daripada apa yang saya sampaikan di awal, bahwa saya mengusung isu WHO Pandemi Treaty, di mana manakala sudah dinyatakan pandemi lagi, maka kehidupan rakyat, ekonomi rakyat, dan semua yang sudah direncanakan itu akan... Pandemi lagi memang maksudnya akan ada lagi? Itulah yang perlu diketahui. Saya mendengung-dengungkan supaya awareness daripada bangsa ini terbangun, bahwa manakala WHO Pandemi Treaty itu ditandatangani, maka ketika diumumkan pandemi, Indonesia harus mengikuti walaupun di sini tidak ada apa-apa. Anda mendapatkan info ini dari mana, Bang Dharma? Bisa baca di koran. Bisa baca, saya punya jaringan dengan Davos dan sebagainya di Geneva. Menteri Luar Negeri saja, Ibu Retno, sudah mengumumkan bahwa pandemi treaty ini adalah bertujuan untuk apa? Untuk pemerataan vaksin. Oke. Ya, apakah Mbak tidak merasa ini sesuatu yang mengancam kedaulatan bangsa? Mengancam keselamatan rakyat seperti yang terjadi. Tapi konteks berbicara Pilgub Jakarta, ya, saya tahu. Anda tahu apa yang betul-betul sedang dibutuhkan oleh warga Jakarta? Justru itu, apalah artinya yang dibutuhkan manakala di lockdown lagi. Pernahkah terbayangkan kalau sudah lockdown lagi, masihkah berhasil rencana-rencana yang tadi itu? Ya, rencana-rencana itu kita bisa mengikuti dari gubernur-gubernur yang sudah ada. Dan tinggal melanjutkan lagi mana yang menjadi ide brilian, dan juga kita harus perhatikan bahwa ada waktu yang dibatasin. Cuman 5 tahun. Tidak perlu lagi membuat ide-ide baru, sehingga laksanakan saja yang ide brilian, terutama ide brilian itu rakyat aman, perut kenyang, terpenuhi kebutuhannya, bisa sekolah, dan nyaman dari kemacetan dan banjir. Saya rasa itu. Dan usai jeda, Panggung Demokrasi akan membahas sebetulnya mengapa sih Jakarta itu masih menjadi magnitud gitu ya, atau masih punya daya tarik yang begitu kuat untuk menjadi barometer di politik nasional, khususnya di Pilpres 2029 nanti. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Kembali bersama kami di Panggung Demokrasi. Saya ke Bang Joni. Bang Joni, seberapa penting sebetulnya pertarungan di Pilkada Jakarta ini bagi PDIP untuk menyiapkan di Pilpres 2029? Ya, sebenarnya bagi PDI Perjuangan semua penting ya. Tetapi memang Jakarta ini ada pentingnya, ada khususnya juga. Kan gitu. Ya. Karena memang kita juga harus melihat bahwa semua pandangan kan ke Jakarta. Orang melihat bahwa Jakarta itu seolah-olah segalanya. Tetapi memang kita juga menyadari memang Jakarta ini pusat dari segalanya. Para cendekiawan berkumpul di sini, orang-orang aktivis berkumpul di sini. Nah, cara pandang sentral terhadap Jakarta inilah, maka kader-kader terbaik dari daerah bisa kita usung di Jakarta. Dan berlalu Jakarta ini kita pikir kalau misalnya mau merubah Indonesia, Jakarta ini bisa salah satu menjadi ukuran. Karena kan kita tidak bisa serentak merubah, tapi melalui Jakarta bisa menjadi pilot project, percontohan bagi provinsi-provinsi lain. Maka PDI Perjuangan ketika melihat Jakarta ini memang kami betul-betul agak sedikit serius mempersiapkannya. Mempersiapkan bukan dalam artian apa, tapi bagaimana PDI Perjuangan bisa memberikan sumbangsih kepada Indonesia melalui Jakarta ini. Jadi kami memikirkan ini dengan baik. Tetapi seperti yang saya katakan tadi bahwa
bagi PDI Perjuangan bagaimana Jakarta ini mari kita bangun secara bersama-sama. Oke. Karena nggak mungkin kita bisa sendiri. Tetap kerjasama politik gitu ya. Artinya cerminan penduduk Baik. Jakarta itu adalah menjadi pegangan kami juga Oke. untuk bekerja sama dengan partai lain. Iya. Kalau Bang Iqbal gimana? Ya, kami Ini harga mati kah untuk PKS menang di Kami Jakarta? meyakini bahwa ibu kota itu nggak akan buru-buru pindahnya. Saya nggak yakin juga Pak Prabowo meninggalkan Hambalang yang begitu indah, dingin dan sejuk beserta kuda-kuda beliau ya. Karena ini kami meyakini Jakarta akan tetap primadona. Karena apa? Karena disinilah pusat center informasi, media, perdagangan, bisnis, wisata. Dan tentu saja kami berharap bahwa PKS akan tetap bisa berkontribusi nyata bagi rakyat Jakarta. Dan kami wujud dari terima kasih kami karena rakyat Jakarta sudah percaya kepada PKS. PKS jadi pemenang pemilu, PKS menjadi ketua DPRD, PKS mendapat 5 kursi untuk DPR RI, dan ini tentu saja menjadi sebuah harapan dan balas budi PKS kepada rakyat Jakarta. Oke, Bang Renanda? Ya sekali lagi kalau saya ini keteria kembali ya, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian dan membutuhkan benar-benar pemimpin yang punya visi, punya wawasan untuk menjadikan Jakarta benar-benar pusat perekonomian yang juga global. Jadi tidak ansih ini harus benar-benar orangnya ini memang menjadi tokoh politik dan segala macam. Ini lebih harusnya profesional karena memang sudah berbeda. Tentu dalam dia membangun perekonomian Jakarta secara integral dia juga harus menyelesaikan masalah-masalah Jakartanya secara bersamaan. Tidak bisa kemudian pacu pertumbuhan tetapi juga masyarakat atau rakyat Jakarta menjadi korban. Masih banyak PR Jakarta, dia harus bisa secara integral sekali lagi secara terintegrasi menyelesaikan masalah sekaligus mulai membangun peradaban perekonomian yang maju. Untuk itu saya berpikir ini memang harus orang-orang yang capable, mampu punya satu motif benar-benar ingin fokus memajukan Jakarta, bukan menjadikan Jakarta sebagai batu loncatan untuk posisi-posisi yang lain begitu ya ke depan. Tetapi bagaimana dia mencurahkan seluruh waktunya, tidak ada yang namanya kepentingan-kepentingan lain ya, sehingga dia tidak fokus untuk bisa memajukan Jakarta sebagai pusat perekonomian. Ini New Yorknya Indonesia harus fokus, profesional, tidak boleh untuk batu lompatan ke 2029. Faktanya gimana Mas Adi Pray? Mungkin tidak itu. Bukankah sebetulnya Jakarta ya barometernya untuk nanti nasional Pilpres 2029? Iya, saya kira memang setiap orang yang jadi kepala daerah, entah itu gubernur, bupati, dan wali kota, mimpi terindahnya dia adalah lompatan untuk menjadi pemimpin nasional. Termasuk ingin jadi presiden. Saya kira bukan hanya di Jakarta. Ada gubernur Jawa Tengah juga bermimpi ingin jadi presiden. Dan gubernur-gubernur yang lain juga bermimpi ingin jadi presiden. Saya kira sah-sah aja. Secara alamiah memang setiap event politik, setiap jabatan-jabatan publik selalu coba untuk diekspos sebagai bagian untuk menuju RI 1 ataupun RI 2. Tapi yang paling penting bagi saya adalah kalau soal Jakarta ya. Kenapa ini tetap menjadi rebutan? Karena saya tidak membayangkan IKN itu akan disulap dalam waktu dekat akan menjadi epicentrum, dia akan menjadi pusat segala-galanya. Sepanjang Jakarta masih menyediakan ruang untuk mencari kerja, tempat ekonomi, mencari kehidupan, dan di tempat orang untuk menggunakan hidupnya, sepanjang itu juga saya kira apapun orang tetap menjadikan Jakarta sebagai kiblat. Saya nggak kebayang IKN itu 5, 10, 15 tahun yang akan datang ada orang yang mau pindah ke sana, Pak. Karena membangun ibu kota yang baru ini bukan soal membangun infrastruktur, tapi membangun satu peradaban, membangun lingkungan yang saya kira tidak bisa kemudian disulap dalam waktu yang cepat. Oke, terakhir Bang Dharma, strategi Anda untuk menghadapi nanti Pilkada DKI Jakarta? Membangun persatuan, membangun kesadaran jiwa rakyat bahwa ada ancaman besar. Kalau mereka tidak aware, maka keselamatan mengancam jiwa mereka. Yang harus kita perhatikan bahwa tadi politik global sedang dimainkan. Apa yang terjadi di Jakarta sangat dipengaruhi oleh politik global. Contoh, ada COVID-19 lagi di Singapura. Menteri Kesehatan mengatakan pasti masuk Indonesia. Baik. Ya, kawan-kawan ke Singapura semuanya aman. Artinya apa? Semua dimulai dengan permainan data dari Jakarta. Sehingga itu perlu kita antisipasi.
Rakyat Baik. Jakarta harus siap untuk menghadapi Oke. hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih pada seluruh narasumber. Kita kasih applause dulu. Terima kasih atas diskusinya. Dan pemirsa, siapapun boleh mengikuti Pilkada Jakarta, tak melulu harus dari kalangan parpol. Karena sejatinya pemimpin Jakarta akan dipilih langsung oleh rakyat Jakarta, tak hanya mewakili partai politik, yang penting warga Jakarta harus cermat dan tepat dalam memilih calon gubernurnya. Setidaknya para calon jangan hanya menjadikan Jakarta sebagai loncatan untuk Pilpres 5 tahun mendatang, namun benar-benar mengabdi untuk membangun kota Jakarta. Demikianlah Panggung Demokrasi edisi kali ini. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.